kan ya, minimal 2 identitas yang kita pastikan. Perkenalkan, nama saya Yani, saya dari Srikas Ahmad Cirebon. Sesuai dengan rencana perawatan hari ini, perlu dilakukan tindakan perawatan luka pada area trachea ibu ya, yang terpasang tracheostomi. Tujuannya untuk mengurangi terjadi infeksi, kemudian supaya pertumbuhan lukanya juga bagus dan juga ibu lebih nyaman ya, karena barutannya akan menjadi bersih. Tepatnya di sini waktunya kurang lebih 12 menit. Apa ibu bersedia? Baik, kalau ibu bersedia saya siapkan alat dan kemudian kita tutup tampilan privacy, kemudian kita cuci tangan. Ini set alatnya seperti ini ya. Kalau yang seperti kemarin berarti kita buka kayak kemarin ya, set alatnya. Kita pakai sarung tangannya bersih dulu. Hati-hati membuka set steril, yang terjaga harus steril yang mana? Bagian dalam dan ini ya. Bisa diturunkan ini. Kemudian ini kan masih jauh tuh ya. Kita bisa dekatkan. Kita nanti akan butuh gunting ya, untuk menggunting kasaknya. Kemudian kita ambil kasaknya untuk mencuci, misalnya kita 2 ya. Kemudian nanti untuk kompres yang agak besar yang nanti akan kita gunting untuk bikin sayapnya. Kemudian satu lagi yang kering itu adalah untuk gordennya ya, yang besar. Kemudian nanti satu kecil untuk mengeringkan. Kemudian di water nanti kita perlukan untuk mengoleskan salep dan untuk membuka plester. Nah, untuk kompres yang digunting adalah yang bukan lipatan. Ya, ini kan ada yang lipatan. Ya, yang kita gunting bagian tengahnya itu adalah yang bukan lipatan. Ya, jadi kita siapkan dulu, kita gunting dulu supaya kita gunting bagian tengahnya. Supaya dia bisa kita masukkan ke bawah kanul ya. Kasa lembabnya kita panjangkan, buka, kita sisakan 1 lipatan ini ya. Nanti di tengah ini kita kasih NaCl ya, kita kasih NaCl tapi sedikit saja ya. Kita bisa pakai bantuan baby water supaya melembabkan area tengah kanulnya ya. Ya, alat sudah kita siapkan, baru kita nanti ke pasien ya. Ya ibu, alat-alat sudah saya siapkan. Ibu sudah posisi sudah nyaman.
Baik, sebelum melakukan tindakan, kita baca ya. Maaf ya Bu. Kemudian kita bisa pasang alasnya ya. Baik, box sampah kita dekatkan. Ya, selanjutnya kita buka bagian gordennya dulu ya. Ibu, saya buka ya balutannya ya. Kalau ibu sakit bisa tarik nafas dalam dulu, keluarkan nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ibu. Ibu udah rendam ya. Iya, dibuka dulu gordennya. Gordennya sudah kita buka. Selanjutnya kita buka, maaf ya Bu, saya buka. Selanjutnya kita buka bagian kasanya ya, kasa pembalutnya itu dengan miring ini, jadi sejajar dengan sayap. Ya, hati-hati saat membuka. Jadi kan biasanya kalau kegerak-gerak dia akan ada batuk. Biasanya sekretnya itu keluar. Ya, jadi kita perhatikan respon ibunya ya. Maaf ya Bu. Kita tarik dari satu sisi dulu ya. Kemudian sisi satunya juga. Dan kita ambil. Ya, kemudian kita lihat kaji tadi bagaimana keadaan lukanya. Biasanya bersih, bagus-bagus biasanya lukanya ya. Nggak ada yang sampai infeksi itu enggak. Jadi kayak yang luka drain tuh. Itu aja kecil gitu ya. Kecil aja. Ini kan gede ya merahnya. Biasanya kecil aja sesuai dengan diameter kanul ya. Baik, kalau sudah berarti kita simpan alat ini ya, pinsetnya ke alat bekas pakai. Kemudian kita juga ganti sarung tangan. Kan yang bagian dalam ya. Sudah kita pasang handscoon sterilnya, baru kita bersihkan area kanulnya tadi ya. Pakai yang pinsetnya yang anatomis, jangan yang kirurgis. Ibu dibersihkan dulu, sebelum dibersihkan dikempiskan dulu balonnya ya. Ini kan tandanya mengembang nih. Ya, jadi kita buka, kemudian kita keluarkan. Ya gitu aja. Kalau udah ini kita biarin aja. Nanti kan kita masukin lagi darahnya. Ya. Ini berarti fiksasinya hanya yang eksternal aja, ini aja. Ya berarti resiko juga keluar, tapi dia akan tertahan kan. Nggak keluar loncat gitu. Kalau kita ininya dibuka, ini juga dibuka, bisa keluar ya. Ya bisa ngaclang. Maaf ya Bu, dibersihkan dulu ya. Kita bagian dari bagian atas dulu. Melingkar. Ini biasanya ada batuk pasiennya ya. Kita lihat dulu. Melingkar. Kemudian kita ambil kasak yang lainnya ya. Kalau misalnya daerah ininya masih kotor, kita bersihkan lagi ya, dengan gerakan melingkar juga. Yang kanul kita bersihkan juga ya. Setelah itu baru kita keringkan. Ada dosnya nggak Bu? Ya? Ada dosnya nggak Bu? Nggak tahu saya.
Kalau ada ya berarti harus bisa kan? Mau ada mau enggak kalian harus bisa. Tuh, dikeringkan. Ke atas ya, dari atas bawah terus kita putar lagi ke atas. Oke, dikeringkan. Kemudian kita kasih topikal terapinya ya. Biasanya iritasi nggak Bu? Yang mana? Kalau di dekat perbannya tuh Bu, iritasi nggak? Yang di sini? Iya. Enggak. Oh, enggak. Bersih-bersih bagus-bagus. Nah, kemarin bisa pakai foam. Jadi nggak pakai kasa, pakainya foam. Yang kayak kemarin tuh. Nah, ada yang pakai foam. Ini apa namanya? Kita oleskan hanya di area lukanya saja. Ya, biasanya area luka juga kecil, bagus kok ya. Jadi kita hanya dioleskan saja. Sesuai dengan lukanya aja ya. Iya, yang merahnya. Enggak setebel itu juga. Bagus, biasanya bersih. Terus kita mau pasang yang sayapnya ya. Yang sayap yang apa namanya? Balutannya. Kita bisa pakai bantuan 2 pinset. Kita satu sisi. Lembab. Ada NaCl. Kalau pasiennya nggak radioterapi atau nggak radiasi ya, nggak terapi radiasi, itu kita pakainya lembab. Tapi kalau pasiennya dia ada radiasi, itu pakainya kering. Ya. Jadi hanya dipertemukan ujungnya saja seperti ini. Ya. Ini tidak di plester, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak masalah. Yang kita plester adalah yang tadi, yang gordennya tadi. Gorden ini seperti ini udah nggak dikasih NaCl. Hanya lubangnya aja pas lubang tracheanya. Nah, seperti itu ya. Nah, yang dikasih plester adalah yang gorden. Itu aja. Kemudian kita fiksasi. Sudah. Selanjutnya kita pasang lagi balonnya. Yang tadi kita kempiskan, kita kembangkan lagi balonnya. Ya, kita kembangkan lagi. Baru kita tutup. Ya, ini udah dilembab, udah diganti. Ya. Alhamdulillah Ibu, tindakan sudah selesai. Saya rapikan dulu alatnya ya. Kita rapikan dulu, kemudian sama dengan perawatan luka yang kemarin. Apa namanya? Selesai membersihkan, mengganti balutan, apa yang mesti disampaikan ke pasien? Perasaan tidak pentingnya makanan tinggi protein dan ya Ibu, tadi alhamdulillah luka sudah dibersihkan dan tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Jadi kalau nanti ada kemerahan, bengkak, nyeri, panas gitu ya, kemudian banyak susnya atau nanahnya, berarti itu ada infeksi ya. Ibu harus segera melaporkan. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan pemberian obat yang lainnya. Selanjutnya Ibu juga karena ada luka perlu banyak konsumsi makan makanan yang tinggi protein, tinggi kalori ya Bu ya, seperti misalnya daging-daging nggak apa-apa dimakan ya kalau Ibu tidak ada alergi. Telur, tahu, tempe gitu ya, sayuran, nasi yang disediakan rumah sakit itu harus dihabiskan ya Bu ya, supaya Ibu tahu. Baik Ibu, alat saya rapikan dulu. Ibu posisi sudah nyaman? Baik, kalau sudah nyaman, saya izin untuk cuci tangan dulu ya. Kemudian kita pastikan dulu sampahnya sudah nggak ada lagi ya. Sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Gitu ya, lebih nyaman ya Bu ya. Nanti kalau memang kotor lagi, nanti bisa kita lagi. Saya nanti kembali ke sini untuk melakukan pemberian obat ya Bu ya, jam 10 ya. Selamat istirahat, semoga Ibu lekas.